Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau kekacauan terjadi tepat setelah lelang berakhir. Bahkan, Qin Baiseng yang semula berniat untuk mengasingkan diri di wilayah terpencil, dia disergap oleh Feng Zhuge bersama dengan pasukan dari benua tengah. Pertanyaan, kenapa kok Qin Baiseng tidak tetap di situ saja? Justru itu lebih berbahaya, karena kalau misalnya Qin Baiseng tetap ada di sana, maka dia juga akan diserang oleh kekuatan yang lain. Bahkan Feng Zhuge dan kekuatan dari benua tengah juga bisa menyerangnya. Ini sebenarnya cukup sederhana, sama halnya dengan He Fengyang yang ketika itu menyerang Gunung Danghun. Feng Zhuge pun sebenarnya bisa melakukan hal yang serupa dan menyerang tanah terberkati milik Qin Baiseng. Karena itu memang jalan paling baik adalah melarikan diri dan mengasingkan diri. Namun sayangnya memang apes Qin Baiseng karena dia pada akhirnya tetap bertemu dengan Feng Zhuge. Hasil dari pertarungan itu, akhirnya Qin Baiseng mengaku kalah dan dari sana Feng Zhuge mengetahui identitas samaran dari Fang Yuan yang dikenal sebagai Shahuan yang adalah seorang zombie abadi. Karena itu sekarang Feng Zhuge membagi dua kelompok. Kelompok pertama akan bersama dengan dirinya pergi ke parit bumi alias markas dari aliansi zombie. Sementara kelompok yang kedua akan tetap di sana untuk mulai menyimpulkan apa yang terjadi di dataran utara melalui petunjuk yang sudah didapatkan. Nah, kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Bahkan meski saat ini situasinya makin buruk untuk Fang Yuan, dia masih belum menyadarinya. Dalam beberapa waktu, Fang Yuan akhirnya tiba di puncak ketiga dari gunung bersalju. Kita sambung lagi kisah Fang Yuan di part 159. Sebelum lanjut, kemarin ada yang tanya, Min, kapan Fang Yuan jadi manusia lagi? Jawabannya masih cukup jauh. Ada di sekitar bab 1000-an, kalau Ani nggak salah kurang lebih segitu. Tapi tenang, di tengah kesulitan Fang Yuan ini justru sebenarnya melahirkan banyak hal-hal menarik untuk diceritakan. Ya sama seperti perjalanan hidup seseorang, mulai dari zero to hero, mulai dari tidak punya apa-apa lalu kemudian menjadi berkecukupan. Ya, seringkali itu menjadi sebuah cerita tersendiri. Dan satu lagi, kemarin ada yang tanya kenapa kok pelelangannya di skip? Kan Gu Harmoni Air belum dijual. Sesungguhnya Gu Harmoni Air itu memang tidak dijual. Ani lupa apakah Gu Harmoni Air itu masih ada di tangan Fang Yuan atau enggak. Atau malah Gu Harmoni Air itu sebenarnya sudah hancur ketika ada di istana kekaisaran. Ketika kekacauan besar itu, ketika Fang Yuan dikejar-kejar oleh tangan tak berbentuk. Nah, kalau misalnya ada yang tahu kejelasan dari Gu Harmoni Air, boleh banget membantu mengingatkan Mimin di kolom komentar. Ya, kita saling memperkaya pengetahuan satu sama lain. Gas, kita lanjut. Kali ini Fang Yuan dan Tai Baiyunseng akhirnya tiba di kediaman perilisan. Rumah itu tampak sepi dan itu membuat Fang Yuan serta Tai Baiyunseng terlihat was-was. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang cukup besar. Setelah mengamati beberapa saat, Tai Baiyunseng pun terkejut ketika melihat sesuatu. Dia berkata, "Junior, lihat, mereka berdua sedang terbaring di tempat tidur." Fang Yuan segera menyadarinya. Dia kemudian menghentikan Tai Baiyunseng untuk mendekati mereka. "Jangan dekati mereka, itu berbahaya." Berbahaya? Apa yang berbahaya dari mendekati orang tidur? Tai Baiyunseng pun kebingungan. Lalu Fang Yuan menjawab dengan lugas. Mereka mungkin terlihat tidur seperti biasa, tapi mereka saat ini sedang berada di alam mimpi. Jika kamu mendekati mereka, maka kamu juga akan terjerat ke dalam alam mimpi. Alam mimpi? Tai Baiyunseng keheranan. Ada banyak pertanyaan di benaknya. Sementara, Fang Yuan menarik kembali kejadian yang telah berlalu.
Dia ingat bahwa sebelumnya dia pergi bersama dengan Helloulan ke gua surga langit berbintang. Lalu di sana, mereka berdua bertemu dengan alam mimpi dari yang mulia abadi konstelasi bintang. Semua itu terjadi karena interaksi mereka dengan putra bintang 7. Fang Yuan lalu menjelaskan sisanya pada Tai Baiyunseng. Dia juga mengatakan bahwa karena perjumpaan itu, sepertinya bencana duniawi milik Helloulan mengalami sedikit perubahan. Mendengar semua itu, Tai Baiyunseng pun terlihat menghela nafas. Pantas saja Perilisan dan Helloulan tidak menghadiri pelelangan. Rupanya mereka terjebak di alam mimpi. Memang benar bahwa alam mimpi saat ini belum muncul secara massal. Hanya sebagian kecil dari alam mimpi yang sudah mulai terbentuk. Dan karena masih hanya sebagian kecil alam mimpi yang terbentuk, tentu banyak yang tidak siap untuk menghadapinya. Termasuk salah satunya itu adalah Helloulan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sumpah laut mengikat kita dan membuat kita tidak bisa meninggalkan mereka berdua, kata Tai Baiyunseng dengan wajah masam. Sementara, Fang Yuan saat ini juga sedang berpikir. Sesungguhnya dengan kondisi Perilisan dan Helloulan yang seperti ini, itu akan sangat memudahkan dia untuk membunuh mereka berdua. Tapi karena adanya sumpah laut, ini membuat Fang Yuan tidak bisa melakukan itu. Jangankan menyerang, mereka berdua malah punya kewajiban untuk menyelamatkan Helloulan dan juga Perilisan. Kemudian, saat Fang Yuan tengah merenung, tiba-tiba seluruh gunung bersalju berguncang. Aura agung dari Ku Immortal peringkat 8 kini segera memenuhi seluruh tempat itu. Kemudian terdengar sebuah suara yang agung. Kalian semua datanglah ke aula utama dan temui aku sekarang. Ada masalah penting yang harus kusampaikan pada semua orang. Mendengar pengumuman ini, hati Fang Yuan membeku. Tai Baiyunseng pun bahkan terlihat lebih pucat. Oh tidak, Perilisan masih ada di alam mimpi. Apa yang harus kita lakukan? Jika dia tidak muncul, tentu pemimpin gunung bersalju jelas akan curiga. Setelah itu dia pasti akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menemukan kita semua. Kita akan dalam masalah besar, bahkan jika kita bisa menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Fang Yuan kemudian dengan santai berkata, tenang saja, aku masih memiliki cara. Lalu Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh debu bintang. Gerakan itu sungguh mengejutkan. Bahkan Tai Baiyunseng pun tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Kini serangan itu langsung menghantam punggung Perilisan. Namun, dampaknya Perilisan akhirnya terbangun dari mimpinya. Meski dia merasakan sakit dan tubuhnya pun terluka, dia kini menatap Fang Yuan dan Tai Baiyunseng. Aku beruntung berkatmu pelarianku berhasil. Jika tidak, aku pasti masih terjebak di alam mimpi. Tentu, itu akan sangat berbahaya jika sampai leluhur Suehu melakukan penyelidikan dan menemukan Loulan di sini, kata Perilisan dengan penuh rasa terima kasih. Tentu, jika Helloulan sampai ditemukan, itu akan sangat berbahaya. Bahkan jika dibandingkan dengan keberadaan Ma Hongyun serta Zhao Lianyun, keberadaan Helloulan itu bahkan jauh lebih penting bagi Fang Yuan. Karena memang Helloulan itu adalah kunci dan salah satu pelaku di balik runtuhnya gedung 88 Yang. Jika dia tertangkap, otomatis Fang Yuan juga akan terekspos. Tai Baiyunseng lalu menjawab, ya, lagi pula kita berada di atas kapal yang sama. Memang sudah sewajarnya kita saling membantu. Sementara itu, Perilisan kini menghela nafas panjang. Aku tidak menyangka kalau alam mimpi itu bisa menjadi bencana duniawi. Fang Yuan, apakah kau punya cara untuk menyelamatkan Loulan? Fang Yuan pun menjawab, sulit untuk menyelamatkan Helloulan. Bagaimanapun target bencana mimpi ini adalah Helloulan sendiri.
Sementara kamu Perilisan, kamu hanya tidak sengaja tertarik ke dalam alam mimpinya. Semua itu terjadi mungkin karena kamu menyentuh Helloland. Jadi karena hal itu juga aku masih bisa membangunkanmu dengan sedikit memberikan luka. Tapi itu tidak akan berlaku untuk Helloland. Dia tidak akan pernah bangun, bahkan jika kamu terus menyakitinya hingga dia mati. Mendengar itu Perilisan segera menyahut. Tapi kau mengatakan bahwa itu sulit. Artinya bukan berarti tidak bisa. Fang Yuan, sepertinya kau sudah punya rencana. Katakan padaku. Mendengar ini Fang Yuan pun terkekeh. Memang seperti yang diharapkan dari Perilisan bahwa dia sangatlah jeli. Lalu Fang Yuan pun berkata, sesuai yang kukatakan bahwa ini memang sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Sejujurnya Helloland itu memang sangat beruntung, karena aku baru saja mendapatkan Gu di dalam pelelangan, sehingga aku nantinya dapat membentuk gerakan pembunuh dari jalur mimpi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun sayangnya untuk membentuk gerakan pembunuh itu, aku masih memerlukan bantuan dari banyak Gu fana dari jalur mimpi. Mendengar ini Perilisan sangat gembira. Katakan padaku, aku pasti akan membantumu. Apa bahan yang kau butuhkan? Sebut saja dan aku akan mengusahakan untuk mendapatkannya. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepala dan berkata, Peri, kau tidak akan bisa mendapatkannya. Karena bahan penyempurnaan Gu fana dari jalur mimpi itu hanya bisa ditemukan di alam mimpi itu sendiri. Selain itu, penyempurnaan Gu di jalur mimpi itu agak berbeda dengan jalur yang lain, karena penyempurnaan ini mengharuskan aku untuk melakukan seluruh proses penyempurnaan secara pribadi. Artinya, aku tidak bisa bergantung pada orang lain. Mendengar ini, Perilisan berkedip dengan penuh keterkejutan dan dia berkata, jadi jalur mimpi memiliki spesifikasi serumit ini? Aku tidak pernah membayangkan hal ini. Bagaimanapun, ini memang kali pertama Perilisan berhadapan dengan jalur mimpi. Memang, bahwa Gu dari jalur mimpi itu agak berbeda dengan Gu yang lain. Salah satu poin utamanya adalah masalah penyempurnaan dari jalur mimpi yang harus dilakukan secara pribadi. Ini adalah pengetahuan Fang Yuan dari kehidupan sebelumnya. Meski dia dulu tidak banyak bersaing di dalam alam mimpi, namun dia masih mengetahui dasar-dasar dan pengetahuan umumnya. Meskipun disebut sebagai pengetahuan umum, namun pemahaman Fang Yuan saat ini itu sesungguhnya sudah setara dengan hasil riset tingkat tinggi yang dimiliki oleh seluruh kekuatan besar di seluruh dunia saat ini. Sementara itu, Perilisan tidak meragukan ucapan Fang Yuan sama sekali, karena memang mereka saat ini terikat dengan sumpah laut. Jadi Fang Yuan tidak akan mungkin berbohong dengannya. Sekarang, Perilisan sendiri terlihat terkesan, dan dalam hati dia berkata, Fang Yuan memang sangat mengesankan, seolah-olah dia tahu cara untuk menyelesaikan semua masalah. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator tunggal. Sepertinya latar belakang anak ini benar-benar tidak biasa. Lalu kemudian, saat Perilisan masih sibuk dengan pikirannya, Fang Yuan berkata lagi, Peri, kamu tentu tahu sifatku yang lugas. Aku terbiasa to the point dan tidak suka bertele-tele. Kukatakan bahwa aku bisa menyelamatkan kalian berdua, tapi kompensasi apa yang akan kudapatkan? Perilisan sudah terbiasa dengan sikap dari Fang Yuan. Jadi dia pun tidak terkejut lalu menjawab, bantuan menyelamatkan nyawa sama beratnya dengan gunung. Jadi batu esensi abadi, resep Gu immortal, bahan penyempurnaan Gu, atau apapun yang kau inginkan katakanlah padaku. Mendengar ini Fang Yuan tersenyum. Dia berkata tanpa ragu, hanya itu yang kau tawarkan? Apakah nyawa kalian berdua tidak lebih berharga dari sebuah Gu immortal? Setidaknya,
Aku menginginkan Guki kekuatan serta Gu kekuatan diri milik Helaulan sebagai bayaran untuk nyawa kalian berdua. Fang Yuan, perkataanmu itu kurang tepat. Lagi pula, hanya Laulanlah yang berada di dalam bahaya saat ini. Jadi kau tidak menyelamatkan kami berdua. Sementara saat ini aku juga baik-baik saja. Kau juga tidak boleh lupa bahwa kita saat ini ada di dalam perahu yang sama. Saat Laulan terkena masalah, itu juga akan menjadi masalahmu sesuai dengan aturan di dalam sumpah laut. Kata Perilisan sambil menggelengkan kepala. Fang Yuan sendiri tersenyum. Apa yang Peri katakan itu sungguh masuk akal dan aku pun merasa kagum. Mari lupakan kondisi sebelumnya dan aku akan pergi bersiap. Aku janji, dalam 3 sampai dengan 5 tahun, aku pasti bisa menyelamatkan Helaulan. Karena itu, saat ini aku harus pergi dulu. Permisi. Fang Yuan lalu mengajak Tai Baiyunseng untuk segera meninggalkan tempat itu. Memang, pada dasarnya perjanjian sumpah laut itu mengikat Fang Yuan. Namun, selama dia tidak memiliki niat untuk mencelakai dan menunjukkan niat untuk membantu, maka Fang Yuan tidak akan terkena efek dari sumpah laut. Saat ini pun sama, dia memiliki niat untuk membantu, meskipun itu dijanjikan 3 sampai dengan 5 tahun lagi. Ini sudah memenuhi syarat untuk sumpah laut dan menjadi celah dari sumpah laut itu sendiri. Perilisan benar-benar pusing menghadapi Fang Yuan. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa melawan Fang Yuan. Setelah menghela nafas panjang, dia berkata, "Tunggu, Fang Yuan, kita masih bisa mendiskusikan masalah ini." "Oh, apakah Peri ingin memberiku beberapa petunjuk? Maka aku siap mendengarkan." Fang Yuan kini kembali duduk. "Fang Yuan, jangan bertingkah seperti ini. Kau tahu bahwa kedua Gu yang kau minta itu adalah Gu inti milik Helaulan. Aku tidak bisa menjanjikan keduanya padamu," kata Perilisan sambil menghela nafas panjang. Fang Yuan sendiri tampak pengertian dan berkata, "Peri benar, kondisi ini memang cukup berlebihan. Mari lupakan saja apa yang pernah kukatakan sebelumnya. Lagi pula, kita ini sekutu. Aku akan melakukan yang terbaik tentunya. Walaupun memang menyempurnakan Gu dari jalur mimpi itu sangatlah sulit dan memerlukan waktu yang lama. Karena itu selama waktu ini, Peri biasanya mencoba mencari cara lain untuk menyelamatkan Helaulan. Karena meski metodeku pasti akan berhasil, namun itu akan memakan waktu yang lama. Dalam rangka waktu ini, jika Helaulan diserang orang lain, tentu itu akan menjadi masalah yang serius. Namun untungnya aku dan Tai Baiyunseng ada di benua tengah. Jadi, jika terjadi sesuatu pada Helaulan, kami pasti akan bertindak sebagai sekutu dan membalaskan dendamnya." Kata-kata Fang Yuan ini sungguh membuat Perilisan geram. Sosok yang lemah lembut itu pun kini tampak memiliki urat yang menonjol di pelipisnya. Sementara, Tai Baiyunseng hanya bisa menahan tawa di dalam hati. Lalu kemudian, Tai Baiyunseng juga ikut menambahkan, "Bicara tentang sekutu, perjanjian tentang aliansi kita juga hanya tinggal 2 tahun lagi. Lalu jika waktunya habis dan Helaulan belum sadarkan diri, lantas kita harus bagaimana? Apakah kita akan memperpanjang perjanjian ini? Ini masalah yang merepotkan." Tai Baiyunseng sengaja mengatakan semua itu untuk memojokkan Perilisan. Ya, bahkan jika dia adalah seorang yang baik dan tidak mungkin tega meninggalkan Helaulan, tapi dia juga adalah orang yang cerdas dalam mencari keuntungan. Apalagi sekarang dia memang sedang membantu Fang Yuan untuk mendapatkan keuangan lebih banyak lagi. Tentu saja, hal ini membuat Perilisan sangat marah. Perilisan hanya bisa menggertakkan gigi dan pada akhirnya menyerah. "Sial, aku benar-benar bernasib buruk. Kalau begitu aku akan mengikuti caramu,"
Tapi aku hanya bisa menjanjikan salah satu dari gu kekuatan milik Heilolan. Sementara yang lain, aku yang akan menggantinya dengan gu immortal milikku. Itu adalah batasan. Jangan memaksaku lebih jauh lagi. Mendengar ini, Tai Bai Yunseng pun tertawa. Sungguh Heilolan terberkati karena memiliki Perilisan sebagai bibinya. Perilisan hanya bisa tersenyum pahit. Tapi bagaimanapun, ini adalah tawaran yang jauh lebih baik. Karena sesungguhnya, jika memang Fang Yuan menginginkan kedua gu kekuatan milik Heilolan, Perilisan pun pasti akan tetap meminta bantuan Fang Yuan untuk sesegera mungkin membangunkan Heilolan. Karena memang seberharga apapun gu kekuatan milik Heilolan, itu hanyalah sebuah gu. Dan dua buah gu tentu tidak lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Sementara Fang Yuan kini hanya tersenyum. Jika memang itu yang Peri inginkan, aku bisa menerimanya. Lalu sebagai gantinya, aku menginginkan gu sumpah gunung milik Perilisan. Apa? Kau menginginkan gu sumpah gunungku? Mata Perilisan memadat, merasakan urgensi dalam masalah ini. Bagaimanapun, gu ini adalah sumber pendapatan Perilisan. Jika dia kehilangan gu ini, maka itu akan menjadi kemunduran yang sangat besar bagi Perilisan. Sementara, melihat ekspresi dari Perilisan, Fang Yuan pun tertawa. Bercanda, itu hanya bercanda, Peri. Mari lupakan saja masalah itu. Mendengar ini, Perilisan menggertakkan gigi. Dia benar-benar tidak bisa menebak alur pemikiran Fang Yuan sama sekali. Akhirnya, daripada semakin didesak oleh Fang Yuan, Perilisan berkata, "Leluconmu sama sekali tidak lucu. Aku memiliki beberapa gu immortal di sini. Pilih satu dari mereka sebagai kompensasimu. Lalu, gu milik Heilolan kau bisa memintanya sendiri setelah dia bangun." Mendengar ini, Fang Yuan pun menyeringai. Ini adalah kesepakatan yang tidak buruk. Fang Yuan lalu melihat gu milik Perilisan dan kemudian dia mengambil satu. Melihat gu yang Fang Yuan pilih, Perilisan tampak pahit. Bagaimanapun gu yang Fang Yuan pilih itu rupanya adalah gu yang baru saja ia dapatkan dari Qin Bai Sheng. Dia bahkan belum sempat menggunakannya, meskipun dia sudah punya rencana untuk menggunakan gu itu. Sesungguhnya, gu yang diambil Fang Yuan itu adalah gu yang dapat meningkatkan keberuntungan seseorang. Jika Perilisan menggunakan gu ini beserta dengan metode yang ia miliki, dia dapat meningkatkan bisnisnya dan merambah ke tempat yang lain. Perilisan bisa menjual jasa untuk meningkatkan keberuntungan seseorang, dan tentu itu pasti akan terkenal di masa depan. Terlebih, setelah pelelangan yang diadakan oleh Qin Bai Sheng sebelumnya, ketenaran dari jalur keberuntungan meningkat drastis. Perilisan cukup kesulitan untuk melepaskan gu ini. Jadi dia berkata pada Fang Yuan, "Apa kau tidak mau berubah pikiran? Gu ini adalah gu untuk meningkatkan keberuntungan dengan umur sebagai bayarannya. Gu ini tidak akan berguna untukmu. Lagi pula, kau itu adalah zombie abadi. Dan zombie tidak punya umur untuk ditukarkan dengan keberuntungan ini. Jadi, kau juga tidak akan bisa meningkatkan keberuntunganmu. Kalau boleh kusarankan, lebih baik kau memilih gu yang lain." "Oh, jadi begitu. Terima kasih untuk penjelasan dan pengertianmu, Peri." Fang Yuan kini justru semakin tertarik dengan gu ini. Melihat tidak adanya perubahan niat dari Fang Yuan, Perilisan hanya bisa menghela nafas panjang dan menjelaskan lagi. "Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Sesungguhnya aku memiliki metode untuk menggunakan gu ini sebagai inti. Dengan gerakan pembunuh yang kumiliki, maka aku bisa meningkatkan keberuntungan dengan menggunakan umur orang lain sebagai gantinya. Jadi, penerima keberuntungan tidak akan kehilangan umur sedikit pun." Mendengar ini, Fang Yuan menyeringai. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat menarik.
Lalu Fang Yuan tanpa basa-basi berkata, "Ini adalah metode yang luar biasa. Jadi bagaimana jika Perilisan menjualnya saja padaku? Lagi pula, gu yang akan kau jadikan sebagai gu inti sekarang ada di tanganku. Tidak ada gunanya Perilisan memiliki metode itu." "Sial, jangan pernah berharap bisa mendapatkan itu juga," kata Perilisan dengan cepat memotong. Melihat itu Fang Yuan pun tertawa. "Jika memang itu yang Peri pikirkan, maka aku tidak akan memaksa. Namun aku akan tetap mengambil gu ini." "Ah, Fang Yuan, apa kau sebenarnya mencoba merusak rencana yang kubuat?" Ekspresi Perilisan kini berubah menjadi dingin. "Peri, sepertinya kamu salah paham. Kamu harusnya sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang itu hanya sebuah kebetulan. Lagi pula tanpa metode yang Peri miliki pun, aku masih bisa menggunakan gu ini. Sebelumnya, di dalam pelelangan aku mendapatkan gu inci waktu yang bisa kugunakan sebagai pengganti umur. Maka pada akhirnya aku tetap bisa meningkatkan keberuntunganku sendiri tanpa bantuanmu," kata Fang Yuan dengan santai. "Sah." Perilisan kini tampak kesal. Lalu beberapa saat kemudian Perilisan kembali berkata, "Bagaimana jika begini? Kau bisa meninggalkan gu itu bersamaku. Lalu aku akan meningkatkan keberuntunganmu tanpa bayaran. Bukankah itu juga hasil yang lebih baik? Kamu juga bisa menggunakan gu inci waktu untuk keperluan yang lain. Selain itu, aku juga bisa meminjamkan gu ini di masa depan padamu." Mendengar itu Fang Yuan tertawa. "Aku tidak ingin melakukannya. Lagi pula, pada akhirnya aliansi kita itu akan berakhir. Ketika aliansi itu berakhir dan kita menjadi musuh, apakah Peri masih mau meminjamkan gu ini padaku?" Mendengar itu Perilisan pun terdiam. Bagaimanapun apa yang dikatakan oleh Fang Yuan itu benar adanya. Memang tidak ada celah untuk bernegosiasi dengan Fang Yuan. Jadi pada akhirnya Perilisan pun menyerah. Bagaimanapun, sekarang yang terpenting itu adalah keselamatan dari Hello Land. Jadi, pada akhirnya mereka berdua pun sepakat dan transaksi pun berakhir. Setelah itu, Fang Yuan dan Tai Baiyunseng kembali ke Gunung Danghun. Sementara Perilisan pergi ke aula utama untuk memenuhi panggilan dari pemimpin pertama gunung bersalju, Suehu. Di sisi lain, sesampainya di Gunung Danghun, Fang Yuan sendiri langsung pergi ke Tanah Langya. Di Tanah Langya, Langya sendiri benar-benar terkejut ketika melihat semua material yang dibawa oleh Fang Yuan. "Fang Yuan, kau benar-benar licik dan picik, tapi kau sungguh tidak pernah mengecewakanku," kata Langya yang sangat senang meski juga banyak mengumpat. "Aku menyerahkan semua material ini padamu, dan tentu ini lebih dari kesepakatan yang kita buat. Artinya, kamu masih harus memberiku bayaran sebagai gantinya," kata Fang Yuan. "Bajingan, apalagi yang kau inginkan sekarang?" Mau tidak mau Langya pun bertanya. Namun ketika menanyakan itu, tanpa sadar di sini Langya sudah jatuh dalam perangkap Fang Yuan. Fang Yuan lalu menjawab tanpa ragu, "Kamu memiliki banyak manusia berbulu di tanah terberkatimu. Mereka sungguh cakap. Sementara manusia berbulu milikku kualitasnya jauh lebih rendah. Karena itu aku kesulitan karena harus menyempurnakan banyak gu fana. Jadi aku ingin kau membantuku menyempurnakan gu, dan tentu aku akan menganggap itu sebagai bayaran. Jangan takut, kita akan melakukan pertukaran yang adil." Mendengar ini, mata Langya berputar. Dia tampak berpikir sejenak, dan pada akhirnya dia merasa tidak dirugikan. Jadi Langya pun menyetujuinya. Lalu setelah mendapatkan kesepakatan itu, Fang Yuan kemudian menyerahkan beberapa resep dan kemudian kembali ke Gunung Danghun. Di Gunung Danghun, Fang Yuan langsung menguji kemampuan dari setiap gu yang ia dapatkan. Yang pertama itu adalah gu menarik gunung.
Dengan menggunakan gu ini, Fang Yuan bahkan dapat mengangkat Gunung Danghun yang legendaris. Ini adalah sebuah pemandangan yang luar biasa, di mana seorang zombie setinggi 6 meter mengangkat sebuah gunung. Lalu kemudian dari penggunaan gu ini, Fang Yuan juga mendapatkan banyak tanda Dao dari jalur kekuatan di dalam tubuhnya. Memang, tanda Dao memiliki banyak jalan untuk didapatkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan gu immortal seperti yang Fang Yuan lakukan sekarang. Tentu saja, semakin banyak tanda Dao yang dimiliki oleh seorang Master Gu, maka semakin baik juga dia di dalam mengeluarkan kemampuan terbaik dari masing-masing jalur. Sama seperti Fang Yuan yang mengembangkan jalur kekuatan saat ini. Jika dia memiliki banyak tanda Dao kekuatan, maka pada penggunaan jalur kekuatan berikutnya itu akan mengalami peningkatan. Namun tentu peningkatannya tidak langsung sangat signifikan. Semuanya tetap perlu proses dan juga latihan. Setelah itu Fang Yuan lalu melanjutkan mencoba beberapa gu yang lain. Fang Yuan kini tampak puas dengan semua yang ia dapatkan selama pelelangan yang dilakukan sebelumnya. Dan setelah Fang Yuan selesai menguji semua itu, Tai Baiyunseng datang menghampiri Fang Yuan. "Adik, kamu mendapatkan banyak keuntungan dalam pelelangan ini. Kekuatanmu pun meningkat beberapa kali lipat," kata Tai Baiyunseng memuji. Fang Yuan pun setuju. "Benar, aku juga memiliki mayat kelelawar binatang buas dan aku bisa mengkombinasikan itu dengan sayap kelelawar tetap milikku. Dengan begitu aku akan memiliki 3 pasang sayap kelelawar tetap di punggungku. Selain itu aku juga mendapatkan kekuatan makan dan yang lainnya. Ini adalah keuntungan yang besar dan karena itu juga ada banyak PR yang harus kukerjakan." Fang Yuan tahu bahwa dalam beberapa waktu ke depan dia itu akan benar-benar sibuk. Namun Tai Baiyunseng segera mengingatkan Fang Yuan. "Aku tahu kau sekarang sudah memiliki banyak rencana, tapi kau tidak boleh lupa bahwa kau memiliki kesepakatan dengan perilisan. Itu juga adalah masalah yang penting. Hanya itu yang ingin kukatakan sebelum aku pergi." Fang Yuan pun mengangguk. "Ya, aku akan mengingatnya. Selain itu, kau juga harus hati-hati orang tua. Kita sudah terlalu banyak menonjolkan diri di dalam pelelangan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah ada jalur kebijaksanaan yang bisa menemukan kita. Karena itu, berhati-hatilah dan jangan terlalu banyak menarik perhatian," kata Fang Yuan dengan penuh perhatian pada Tai Baiyunseng. Mendengar ini Tai Baiyunseng pun tersenyum. "Tentu, sekarang aku akan pergi. Namun nanti jika kamu butuh bantuanku, kirimi saja aku pesan dan aku akan segera kembali," kata Tai Baiyunseng sebelum memasuki gerbang bintang. Setelah Tai Baiyunseng pergi, semua perhatian dan kehangatan yang dipancarkan oleh Fang Yuan pada Tai Baiyunseng seketika menghilang. Fang Yuan kembali pada sikap aslinya. Lalu setelah itu Fang Yuan kembali ke puncak Gunung Danghun. Dia mencari tempat dan kemudian mulai memejamkan mata. Perlahan-lahan Fang Yuan kini membuka matanya lagi. Tapi pemandangan yang ada di depannya berubah 180 derajat. Saat ini Fang Yuan duduk di kamarnya dan adiknya Fang Zheng ada di depannya. "Saudaraku, mengapa kau begitu keras kepala? Paman dan bibi telah membesarkan kita dengan susah payah, tapi sekarang kamu malah melaporkan mereka pada para tetua. Ini adalah tindakan yang salah. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih," kata Fang Zheng dengan penuh kekecewaan. Tatapan Fang Yuan sedingin es. Dia melihat sekeliling dan bergumam dalam hati. Alam mimpi ini sangat realistis. Setelah itu Fang Yuan memeriksa aperturnya sendiri dan dia melihat bahwa saat ini dia sudah peringkat 3 dan dia memiliki cacing minuman keras, gu upaya sekuat tenaga dan juga gu yang lainnya. Fang Yuan tetap tenang dan menganalisis. Rupanya mimpi kali ini membawa dia kembali ke waktu di mana dia masih ada di Gunung Qingmao. Namun
Basis budidayanya dan juga gu yang ia miliki rupanya sama seperti saat dia memasuki tanah terberkati 3 raja. Jauh lebih berkembang daripada saat dia berada di Gunung Qingmao. Ya, ada perbedaan dalam timeline ini. Namun Fang Yuan tidak ambil pusing karena ini adalah mimpi. Sementara Fang Yuan masih melamun, Fang Zheng kembali berkata dengan kesal, "Kak, saat ini masih ada waktu sebelum persidangan. Namun jika kamu tetap memaksa, maka reputasimu sendirilah yang akan menjadi buruk. Bahkan aku tidak akan lagi mengakuimu sebagai saudara." Fang Yuan tiba-tiba tertawa dan berdiri. Dia kemudian berjalan ke arah Fang Zheng. "Kak, apa yang mau kau lakukan?" Fang Zheng tampak ragu dan mundur selangkah. Sementara Fang Yuan mencibir dalam hati. Ini adalah keterikatan alam mimpi. Fang Yuan merasa bahwa hatinya berulang kali bergejolak saat mendengarkan ucapan dari Fang Zheng. Seolah alam mimpi ini memang sedang merangsang perasaan Fang Yuan. Fang Yuan lalu berjalan melewati Fang Zheng dan dia berniat pergi. "Kak, tunggu!" Fang Zheng lalu meraih tangan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan langsung menampar Fang Zheng dan kemudian menendangnya hingga tersungkur ke tanah. Fang Yuan tanpa menoleh lagi, dia pergi meninggalkan tempat itu. Lalu saat Fang Yuan keluar dari pintu ruangannya, tiba-tiba dia berada di aula utama klan Gu Yue. Ini para tetua semua duduk berbaris. Mereka menatap Fang Zheng dan Fang Yuan yang ada di tengah. Fang Yuan kini melihat Fang Zheng di sampingnya. Dan lagi-lagi hatinya seakan tergerak. Hal ini menyebabkan keterikatan alam mimpi terasa lebih kuat. Namun Fang Yuan sadar akan semua itu. Dia masih akan melanjutkan mimpi ini. Karena memang dia harus menemukan bahan untuk menyempurnakan gu dari jalur mimpi. Fang Yuan terus memeriksa sekeliling, dan sampai titik ini dia masih belum menemukan barang yang ia cari. Secara umum, mimpi itu dapat dikategorikan dalam beberapa fase. Fase pertama dalam mimpi Fang Yuan itu adalah saat dia bicara dengan Fang Zheng. Lalu kemudian sekarang dia sedang berada di fase kedua. Biasanya bahan penyempurnaan gu mimpi itu akan muncul secara acak dan bisa terjadi di fase manapun. Namun tentu Fang Yuan harus berhati-hati. Semakin lama dia ada di sana, dia akan semakin terikat dengan alam mimpi. Saat ini sedikit ada kekhawatiran dari Fang Yuan, karena di fase kedua ini dia belum menemukan bahan untuk membuat gu mimpi. Maka ada kemungkinan bahwa bahan itu baru akan muncul di fase ketiga. Jika itu terjadi, tentu itu akan sangat merepotkan. Fang Yuan tetap mengamati sekeliling sampai kemudian tetua klan mengumumkan bahwa Fang Yuan telah melaporkan paman dan bibinya karena mencoba menggelapkan warisan dari orang tuanya. Sementara Fang Zheng di sana dihadirkan sebagai wali dari paman dan bibinya serta menentang laporan dari Fang Yuan. Para tetua mulai bicara. Mereka bahkan mulai mencibir Fang Yuan. Semakin banyak orang-orang itu bicara, kebencian dalam hati Fang Yuan kini terasa semakin besar. Dia bahkan mulai merasakan kemarahan di dalam hatinya. Fang Yuan sadar bahwa semua itu bukanlah kehendak dirinya. Dia tahu itu adalah ulah dari alam mimpi yang sedang bekerja, dan alam mimpi yang sedang mencoba mengikat Fang Yuan agar tidak bisa kembali. Kemudian, pemimpin klan Gu Yue akhirnya angkat bicara. Bahwa terdakwa masuk. Kemudian di sana paman dan bibi Fang Yuan dibawa masuk. Mereka lalu dimintai keterangan dan mereka pun mulai bercerita. Paman dan bibi Fang Yuan, mereka menyebut Fang Yuan adalah anak yang tidak berbakti dan banyak tuduhan yang tidak berdasar diajukan oleh mereka berdua. Namun meski begitu, para tetua justru percaya pada cerita mereka berdua. Dan hal ini tentu memancing kemarahan lagi dari Fang Yuan. Tapi Fang Yuan terus menekannya. Akhirnya pemimpin klan bicara lagi.
Kami akan memberimu satu kesempatan terakhir. Adakah yang ingin kau katakan? Tapi Fang Yuan tersenyum dingin. Dia tahu bahwa ini adalah jebakan dari alam mimpi. Ketika dia mulai bicara, maka emosinya akan terpancing dan dia akan semakin tenggelam dalam alam mimpi. Karena itu, Fang Yuan memilih menggelengkan kepala dan tetap diam. Melihat sikap ini, keputusan pun diambil. Paman dan bibi Fang Yuan dinyatakan tidak bersalah, dan Fang Yuan adalah keponakan yang lalai. Karena itu, Fang Yuan menerima konsekuensi. Rumput vitalitas 9 daun akan dikembalikan kepada paman dan bibinya. Fang Yuan kembali merasakan kemarahan dan kesedihan di dalam hatinya. Namun dia terus mengendalikan semua emosi itu. Fang Yuan kemudian melihat bahwa saat ini seorang tetua mengeluarkan rumput vitalitas 9 daun. Dan melihat itu, mata Fang Yuan berbinar. Fang Yuan bisa merasakan ada perbedaan besar dari rumput itu. Dan rumput itu terlihat jauh lebih berkilau serta sangat segar. Selain itu, Fang Yuan juga bisa merasakan ada banyak emosi dari dalam dirinya yang keluar setelah melihat rumput ini. Fang Yuan tahu bahwa inilah bahan penyempurnaan dari Gu Mimpi. Karena melihat itu, Fang Yuan menyeringai. Lalu tanpa pikir panjang, Fang Yuan menyuntikkan Primeval Essence dan mengaktifkan Gu pergerakan dari jalur hantu, yang kemudian Fang Yuan merebut rumput vitalitas 9 daun dan meninggalkan tempat itu. Hal ini tentu memancing kemarahan dari pemimpin klan serta semua tetua. Mereka pun langsung bergegas mengejar Fang Yuan yang mencoba melarikan diri. Kemudian, saat Fang Yuan keluar dari aula itu, kembali pemandangan di depan matanya berubah. Ini Fang Yuan berada di dalam gua di Gunung Baigu. Tempat ini adalah tempat di mana dia mendapatkan warisan dari cendekiawan tulang abu-abu. Segera, ingatan dari Fang Yuan tentang tempat ini muncul di benaknya. Tempat di mana dia sebelumnya berpetualang bersama dengan Bai Ning. Fang Yuan dengan cepat menghentikan semua ingatan itu, karena dia tahu semua itu hanyalah pancingan. Fang Yuan juga sadar bahwa situasinya sangat berbahaya. Karena itu, dengan cepat dia mundur ke tempat yang aman. Fang Yuan tahu kalau dia sampai mati di alam mimpi, maka kerusakan jiwa yang ia terima juga sangat besar. Meski sesungguhnya daripada memikirkan tentang kerusakan jiwa, Fang Yuan itu lebih khawatir pada material yang ia dapatkan. Karena jika dia sampai cedera, maka material yang ia dapatkan dengan susah payah itu akan menghilang begitu saja. Tentu, Fang Yuan tidak menginginkan hal ini. Sekarang, selagi ada kesempatan, Fang Yuan segera menyempurnakan Gu menggunakan rumput vitalitas 9 daun yang ia miliki. Namun di tengah penyempurnaan itu, Fang Yuan ditemukan oleh beberapa pengejar. Mereka kini mencoba memblokir pintu masuk gua. Melihat hal ini, Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia lalu mengaktifkan beberapa jiwa binatang untuk mendorong orang-orang itu keluar. Fang Yuan memang sengaja hanya membuat mereka mundur tanpa membunuh mereka. Karena dia tahu bahwa membunuh mereka itu akan menjadi sesuatu yang lebih merepotkan. Meskipun orang-orang itu mati, mereka akan bisa bangkit lagi. Pun kalau mereka tidak bangkit lagi, akan ada gangguan dalam bentuk yang lain, dan itu akan sulit diprediksi, dan pastinya akan merepotkan Fang Yuan sendiri. Karena itu Fang Yuan lebih memilih untuk tidak membunuh mereka. Setelah itu, Fang Yuan lalu kemudian memutuskan untuk pergi masuk lebih dalam lagi ke dalam gua itu. Fang Yuan terus menyusuri jalan-jalan dan dia menemukan ruang kedua. Di sana, dia lalu melanjutkan penyempurnaan yang sebelumnya ia tunda. Namun sayang sekali, belum lama dia menyempurnakan, gangguan berikutnya tiba. Kali ini, Fang Zeng lah yang menemukan dia, dan Fang Zeng membawa beberapa para tetua bersama dengannya. Fang Yuan merasa kesal. Dia kembali menggunakan jiwa binatang buas untuk menyerang mereka. Namun kali ini, karena Fang Yuan harus berkonsentrasi pada penyempurnaan, dia menjadi kurang dalam pengendalian kekuatan jiwa binatangnya. Pada akhirnya,
para tetua yang hendak menyerang Fang Yuan itu ditumbuk sampai menjadi bubur. Melihat semua itu, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Ya, bagaimanapun, ini memang tidak terduga. Sekali lagi, Fang Yuan telah menyelesaikan sampai 60% dan dia kembali masuk ke dalam gua yang lebih dalam. Sampai pada akhirnya, Fang Yuan berhenti di sebuah ruangan, tempat di mana dia dulu menyempurnakan Gu kesatuan tulang dan daging. Di sini, Fang Yuan akhirnya berhasil menyempurnakan Gu Fana dari jalur mimpi. Dan Fang Yuan kini tampak sangat puas. Lalu dia bergumam, sudah saatnya untuk bangun. Seketika, pandangan dari Fang Yuan menjadi gelap, dan perlahan dia kembali membuka matanya. Di depan mata Fang Yuan, kini sudah bukan lagi Gunung Qingmao, melainkan Gunung Danghun. Fang Yuan kini sungguh sudah bangun dari alam mimpi. Dia lalu melihat di dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Gu mimpi itu kini melayang-layang di lautan pikiran. Gu Fana dari jalur mimpi itu memang tidak memiliki bentuk fisik. Memang seperti itulah karakteristik dari Gu mimpi. Kecuali kalau Gu itu berada di tingkat immortal. Sama seperti milik Feng Jinhuang. Yang mana Gu immortal milik Feng Jinhuang itu mengambil sebuah bentuk padat. Tapi ya sudahlah, itu bukanlah masalah. Sekarang yang penting Fang Yuan sudah menyempurnakan satu Gu Fana dari jalur mimpi. Dan ini tentu adalah langkah yang besar. Kini Fang Yuan terlihat tersenyum puas. Dan petualangan Fang Yuan akan kita lanjutkan lagi di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. See you again di next video dan bye.